Shalom, selamat sore. Kita berjumpa kembali dalam ibadah gabungan Pelkat PKP dan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Mince Windra Manuhutu, Ketua Majelis Jemaat kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk kita menyanyikan himne Pelkat PKP GPIB tersebar di pulau-pulau, bait 1, 2, dan 3. Masih tetap berdiri, mari memuji Tuhan dan menyambut Tuhan yang hadir melalui firman-Nya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15, bait pertama dan baitnya yang ketiga. Berhimpun semua. Dan pujilah Dia, ya temu
Mari ibu-ibu kita berdoa. Ya Tuhan, sore ini kami datang lagi menghadap hadirat-Mu. Kami mau beribadah kepadamu, memuji-muji nama-Mu yang besar, dan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan di dalam ibadah ini, dan tuntunlah kami dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membacakan mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 100, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Kita baca secara bergantian. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kami persilakan duduk kembali. Mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 52, baitnya yang kedua. Sabda Tuhan Allah. Ibu-ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita mohon Roh Kudus untuk membimbing kita. Terpujilah Allah Tuhan kami Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan firman yang hidup, yang selalu setia melayani kami dengan kasih. Berkat Tuhan yang selalu tercurah atas hidup kami. Kami ada dengan selamat sampai pada hari ini hanya karena Tuhan. Lalu kami sebagai kaum perempuan dalam persekutuan, kami boleh menyembah Tuhan sekalipun dari tempat kediaman masing-masing. Kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mau mendengar apa kata Tuhan bagi kami, itulah firman. Sebab itu Tuhan, karuniakanlah Roh Kudus bagi kami, kuasai hati pikiran kami, pertajam pendengaran kami. Biarlah firman yang kami dengar, kami mengerti. Dari pengertian yang baik kami menghayatinya, dan kami juga dapat melakukannya di dalam hidup beriman kami sehari-hari. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, kami sudah siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Ibu-ibu kekasih Tuhan, bacaan kita dari surat Ibrani pasal yang ke-11 ayat 35 sampai ayat 40. Ibu-ibu siapkan bagian Alkitab itu. Ibrani 11 ayat 35 sampai 40 yang menyatakan demikian. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan.
Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaannya. Demikian pembacaan Alkitab, ibu-ibu. Yang berbahagia adalah kita semua yang bukan hanya mendengar firman Tuhan, tetapi yang melakukannya dalam hidup beriman setiap hari. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Ibu-ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, selamat sore, selamat berjumpa kembali melalui ibadah rutin Persekutuan Kaum Perempuan Jemaat Koinonia ini, khususnya di bulan Oktober ini. Kita tinggal beberapa hari akan mengakhiri bulan ini dan memasuki bulan yang baru. Kita masih berada di tengah situasi pandemi COVID-19. Namun kita tetap meyakini bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan selalu hadir bersama dengan kita, pribadi, rumah tangga dan keluarga, tetapi juga persekutuan. Oleh karena itu kita boleh diizinkan pula oleh Tuhan untuk beribadah kepadanya sebagai satu persekutuan kaum perempuan jemaat Koinonia. Sekalipun kita masih melakukan ibadah ini dari tempat kediaman kita masing-masing. Nah, ibu-ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, tema untuk renungan firman Tuhan pada hari ini, khususnya pada malam, ya, bacaan dalam daftar bacaan Alkitab GPIB, renungan harian, yaitu legawa atau lego. Apa artinya kata ini, ibu-ibu? Lego itu berarti dapat menerima dengan tulus hati keadaan atau sesuatu yang menimpa diri kita atau menimpa hidup kita. Nah, ketika kita belajar Alkitab, kita lihat bahwa para nabi atau orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus, para rasul, ibu-ibu terkasih, mereka juga dapat menerima keadaan yang menimpa hidup mereka. Mereka terima itu dengan tulus hati. Mereka terima itu dengan ikhlas. Padahal keadaan-keadaan yang mereka alami bukan keadaan baik-baik saja. Tetapi justru sebaliknya, keadaan-keadaan yang sangat menyedihkan, sangat menyakitkan, penderitaan, ya, siksaan, bahaya yang luar biasa. Nah, ibu-ibu kekasih Tuhan, banyak di antara mereka yang memang betul-betul disiksa, betul-betul dianiaya. Penganiayaannya luar biasa. Teks bacaan kita menggambarkan
bahwa mereka digergaji. Ini rasul-rasul ini, ibu-ibu terkasih. Mereka dibunuh, mereka dipotong dan disiksa. Bahkan ada yang dibakar, ada yang digoreng. Bisa bayangkan itu kan ibu-ibu penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi mereka bukan hanya beriman. Mereka bukan hanya menyatakan sebuah pengakuan bahwa saya berimankan Tuhan. Saya percaya Tuhan. Karena iman itu ibu-ibu terkasih bukan lips. Bukan sesuatu yang hanya keluar dari ungkapan bibir mulut saja. Iman itu juga bukan hanya sesuatu pernyataan yang diakui, lalu itu disimpan di dalam hati. Atau dapat dikatakan itu genggam dia untuk diri sendiri. Kalau iman yang seperti itu iman yang statis. Iman yang stagnan dan tidak bisa bergerak ke depan. Iman yang sungguh-sungguh itu adalah ketika seluruh pikiran dan hati kita terarah kepada Tuhan. Sehingga bukan hanya digenggam di dalam hati dengan sungguh-sungguh, bukan lalu membuat iman itu statis, tetapi iman itu harus dinamis. Ya. Kata dinamis itu dari sebuah kata Perancis, ya, dynamikio. Ya, diambil juga dari bahasa Yunani yang punya arti kekuatan atau tenaga. Ibu-ibu kita semua pasti tahu apa itu dinamo. Ya, alat dinamo itu ya berangkat dari kata ini. Ya. Atau kata dinamis itu kalau dihubungkan dengan alat yang namanya dinamo itu alat yang menggerakkan ya supaya aliran listrik itu bisa normal dan berjalan dengan baik. Terus bergerak. Jadi iman itu harus bersifat dinamis itu. Selalu bergerak ke arah yang positif. Iman itu harus aktif. Iman itu harus mengalami pembaharuan dan perkembangan, bahkan kemajuan. Nah, oleh sebab itulah, maka para nabi, orang-orang beriman, dan para rasul, mereka mengalami risiko dari iman yang demikian. Karena mereka memberitakan tentang Allah. Mereka memberitakan tentang Tuhan Yesus Kristus. Mereka memberitakan tentang firman Allah. Tentang Injil Yesus Kristus. Yaitu kebenaran ilahi. Ibu-ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di ayat 1 dan ayat 2 dari surat Ibrani ini. Ya, kita sudah lihat di sana. Apa yang penulis surat ini bicara tentang iman itu. Ya. Iman adalah dasar, ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita, nenek moyangnya Israel itu. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, ibu-ibu terkasih, secara normatif, iman itu berarti ya, mempercayakan diri secara pribadi kepada Tuhan. Kalau iman Kristen berarti mempercayakan diri secara pribadi kepada Tuhan Yesus Kristus. Mempercayakan diri secara pribadi dengan keyakinan bahwa yang diimani itu pasti adalah benar. Yang diimani itu adalah Tuhan Yesus Kristus,
maka Dia adalah Tuhan yang maha benar. Dia adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang berkuasa di sorga di bumi. Tuhan juga yang penuh dengan kasih, setia, dan rahmat. Nah, iman juga berarti mempercayakan diri untuk didominasi oleh Tuhan. Dengan kata lain, ibu-ibu terkasih, iman itu merupakan perwujudan ekspresi jiwa, ekspresi hati, ekspresi akal budi, ya, dengan sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau dari sisi teologis itu memang kita memahami, ibu-ibu, bahwa iman juga merupakan sebuah alat, dalam tanda petik gitu ya, atau instrumen yang dipakai oleh Roh Kudus untuk menjelaskan karya dan maksud Tuhan kepada manusia. Ibu-ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, Johannes Calvin dia memberikan definisi tentang iman itu, bahwa iman sebagai pengetahuan yang kokoh, ya. Pengetahuan yang kokoh dan pasti tentang Allah dalam Kristus. Menurut dia, efek langsung dari iman adalah pertobatan dan pengampunan dosa. Nah, ibu-ibu kekasih Tuhan, iman itu berarti sebuah pertautan hati kita kepada Tuhan, atau pertautan hati pribadi kita dengan Tuhan. Sehingga tanpa iman yang benar dan sungguh-sungguh, orang percaya, khususnya kita sebagai kaum perempuan, kaum ibu, bisa saja jatuh ke dalam kekosongan rohani. Dan kemungkinan kita juga bisa jatuh ke dalam dosa. Nah, ibu-ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era informasi dewasa ini, orang percaya, khususnya sebagai kaum perempuan atau kaum ibu, kita ditantang untuk tetap beriman dengan sungguh-sungguh. Kita ditantang untuk tetap beriman secara baik dan benar. Kita ditantang untuk memprioritaskan Tuhan di dalam hidup dan kehidupan ini. Sebab dewasa ini, ibu-ibu terkasih, ada banyak orang yang melakukan berbagai hal yang buruk, yang jahat di mata Tuhan. Di mata sesama manusia, katakanlah itu korupsi, narkoba, persinahan, pembunuhan, perampokan, dan lain-lain sebagainya. Tapi mereka anggap itu sebagai hal yang biasa-biasa saja. Bagi kita orang beriman, bagi kita orang yang beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, hal-hal yang seperti itu tentunya sangat bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, ibu-ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, sebagai kaum perempuan, khususnya sebagai kaum perempuan Kristen, orang-orang percaya, orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita sedang ditantang dalam situasi zaman yang bobrok ini. Kita sedang ditantang dalam situasi zaman yang semakin gila ini. Apakah kita masih bisa teguh? Kita masih tegar, kita masih tegas terhadap godaan-godaan dunia ini. Ibu-ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang percaya, khususnya sebagai kaum perempuan yang beriman kepada Tuhan, kita harus tampil dengan iman kita yang kokoh itu
Dari iman yang kokoh itu kita bisa mewujudkan, membuktikan iman itu, di mana kita menjadi terang bagi banyak orang di sekitar kita. Kita tampil dengan karakter yang lebih baik. Kita tampil dengan keterampilan kita sebagai kaum perempuan, kaum ibu yang bisa mendatangkan hal-hal yang baik untuk kita, untuk keluarga kita, untuk persekutuan kita sebagai gereja, jemaat, kaum perempuan sendiri, maupun juga untuk masyarakat sekeliling kita. Kita tampil sebagai sosok perempuan yang takut akan Tuhan. Kalau orang beriman itu pasti takut Tuhan. Artinya iman yang sungguh-sungguh, hati yang bertaut dengan Tuhan itu. Pasti kita akan takut akan Tuhan. Sehingga kita tidak mudah tergoda sehingga jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan dosa. Ibu-ibu kekasih Tuhan, ada banyak tokoh perempuan beriman dalam Alkitab. Ibu-ibu pasti ingat dan tahu itu. Ya. Beberapa di antaranya, misalnya saja Deborah. Deborah itu satu-satunya hakim perempuan di Israel. Dia juga adalah seorang nabi. Jadi kalau nabi perempuan itu disebut Nabiah, gitu ya. Kita juga ingat Naomi. Naomi ini adalah tipe perempuan yang menjalani hidup secara bijak. Atau juga Ruth, mantu perempuan itu. Ini tipe perempuan yang taat. Tipe perempuan yang mengambil keputusan yang tepat. Dengan arah hidupnya hanya kepada Allah yang ia sembah. Dan dengan demikian masa depannya dijamin oleh Tuhan Allah itu. Hana misalnya juga. Hana adalah istri Elkana. Dia tidak punya anak, dia dikatakan mandul. Tapi dia berdoa. Sehingga Tuhan mengaruniakan kepadanya seorang anak laki-laki, Samuel itu. Jadi Hana ini adalah tipe seorang perempuan yang tekun dalam doa. Abigail, seorang perempuan yang bijak. Dia bisa menutupi kebodohan suaminya dan meredakan amarah banyak orang, termasuk amarah sang suami. Selain itu, ibu-ibu terkasih, ada tokoh-tokoh perempuan yang lain seperti Sarah, Ribka, Rahel, termasuk Batseba. Nah, ibu-ibu tentu kita banyak belajar tentang hal-hal seperti itu di dalam kehidupan beriman kita. Ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam Alkitab ini. Nah, ibu-ibu kekasih Tuhan, mari kita coba lihat lagi apa yang dibicarakan di dalam teks bacaan kita. Seringkali orang berpikir bahwa kalau beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan itu berarti dia akan bebas dari masalah-masalah kehidupan atau dari hal-hal yang buruk. Ya, katakan saja misalnya kalau beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh itu kita akan bebas dari kesusahan, bebas dari duka cita, bebas dari kesedihan, bebas dari kemiskinan, bebas dari berbagai hal buruk yang lainnya. Apakah demikian, ibu-ibu terkasih? Tentunya tidak begitu. Beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus bukan berarti kita steril dari masalah. Sehingga ketika kita menghadapi masalah,
Lalu kita bisa saja katakan bahwa Tuhan itu tidak lagi sayang pada saya. Tuhan tidak adil. Tuhan itu pilih kasih. Bisa saja terjadi begitu. Padahal Alkitab berkata Tuhan tidak berjanji supaya orang percaya itu bebas dari masalah hidupnya. Tuhan berjanji bahwa Ia akan memberikan kepada orang percaya itu kekuatan untuk menghadapi persoalan-persoalan hidup. Ibu-ibu kekasih Tuhan, kalau kita lihat di ayat 33 dan ayat 34 bacaan sebelum kita, atau ayat-ayat sebelum ayat-ayat bacaan kita tadi, dikatakan di sana, karena iman Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat, luput dari mata pedang, beroleh kekuatan dalam kelemahan, menjadi kuat dalam peperangan, dan memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Jadi orang-orang yang memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, atau menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup, tidak ragu akan kuasa Tuhan. Sekalipun pengalaman hidupnya penuh dengan berbagai tantangan, berbagai pergumulan, atau juga harus penuh dengan berbagai risiko. Tapi pada ujung akhirnya dia akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Nah, ibu-ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, jika demikian, pernyataan penulis surat Ibrani ini, khususnya ayat-ayat bacaan kita saat ini, mau mengajarkan kepada kita sebagai orang percaya masa kini. Khususnya kita sebagai ibu-ibu, sebagai persekutuan kaum perempuan GPIB, Jemaat Koinonia ini. Saya melihat ada beberapa hal yang sangat penting untuk kita renungkan sebagai pengajaran iman buat kita. Yang pertama, ibu-ibu, beriman kepada Tuhan meyakinkan kita akan pertolongan Tuhan kepada kita. Ketika kita menghadapi atau mengalami pergumulan dalam hidup di dunia ini. Apakah hidup itu yang dihiasi dengan persoalan pergumulan ringan atau berat atau sangat berat sekalipun. Yang kedua, ibu-ibu, beriman kepada Tuhan itu meyakinkan kita juga bahwa pertolongan Tuhan memang tidak pernah terabaikan. Akan tetapi kita juga harus yakin bahwa Tuhan seringkali menguji iman kita dengan persoalan-persoalan hidup, dengan pergumulan-pergumulan hidup kita. Apakah kita selalu siap bertahan dalam segala keadaan itu atau tidak? Tuhan sering menguji kita dengan masalah kehidupan. Dengan kata lain, ibu-ibu, kita harus bersikap terbuka. Terbuka pada kenyataan hidup ini. Sehingga kita juga boleh meyakini bahwa jawaban Tuhan atas setiap pergumulan kita bukan seperti yang kita kehendaki. Tetapi jawaban Tuhan atas pergumulan hidup kita adalah seperti yang dikehendaki oleh Tuhan semata-mata. Kehendak Tuhan bukan kehendak kita. Rencana Tuhan bukan rencana kita. Jalan Tuhan
bukan jalan kita. Oleh sebab itu ibu-ibu terkasih, kita harus yakin dan jangan pernah ragu akan Tuhan, kuasanya dan kasih-Nya. Karena kuasa Tuhan dan kasih Tuhan itu tanpa batas, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, juga tidak bisa dibatasi oleh masalah hidup. Karena justru di tengah masalah hidup itu, kuasa Tuhan dan kasih Tuhan nyata bagi kita. Ibu-ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita harus beriman dengan hati. Oleh karena itu ketika masalah datang menghantam hidup kita, kita harus menerimanya dengan legowo, dengan tulus ikhlas. Ya, artinya bukan menyerah saja begitu ya, biar saja apa yang mau jadi jadilah. Bukan seperti itu ibu-ibu. Menerima setiap kenyataan hidup dengan persoalan-persoalan yang terjadi, kita menerimanya dengan legowo, dengan tulus ikhlas. Artinya kita menerima apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan tentukan bagi hidup kita. Rasul Paulus katakan kepada jemaat Kristen di kota Roma. Ibu-ibu pasti ingat betul ayat ini. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ibu-ibu kekasih Tuhan, di ayat 40 bagian A bacaan kita, penulis surat Ibrani katakan, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Dengan demikian ibu-ibu terkasih, sebagai orang percaya, sebagai perempuan Kristen, sebagai ibu-ibu yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, beriman dengan sungguh-sungguh, berpaut kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, kita mestinya menerima semua itu dengan satu kata, syukur kepada Tuhan. Sebab itu adalah atas izin Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini atas izin Tuhan, ibu-ibu. Tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup ini lepas dari pengetahuan Tuhan dan izin Tuhan. Seurat rambut mau jatuh dari kepala, Tuhan sudah tahu. Dan karena itu, apapun yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan tahu itu. Dan Ia izinkan itu. Dengan demikian ibu-ibu terkasih, jangan sekali-kali kita menyalahkan Tuhan. Kalau kita menghadapi persoalan hidup yang berat, jangan sekali-kali kita menganggap Tuhan itu tidak adil. Jangan sekali-kali kita menganggap Tuhan itu sudah tidak sayang lagi pada kita. Padahal mungkin kita rajin berdoa, kita rajin membaca firman, kita rajin juga memberitakan firman, kita rajin memberi persembahan ke gereja, kita rajin melakukan hal-hal yang baik. Kok kenapa masalah itu datang silih berganti dalam hidup saya? Hidup rumah tangga saya. Oh, Tuhan tidak adil. Lalu kita membandingkan dengan orang lain yang mungkin saja dia kurang aktif beribadah, bergereja, dia kurang aktif membaca firman, dia kurang aktif memberi persembahan ke gereja, dan lain-lainnya. Kita memberikan sebuah penilaian yang membedakan kita dengan mereka. Lalu kita katakan, orang begitu kok hidupnya enak-enak saja ya. Dia tidak punya masalah. Kelihatan enak-enak saja dia.
enjoy saja dia, bahagia dia. Emangnya begitu ibu-ibu? Belum tentu. Sebaliknya juga, orang beriman jika menghadapi masalah, itu hal yang baik bagi kita. Tuhan izinkan itu terjadi supaya iman kita itu tidak hanya nama iman saja. Tidak hanya nama orang beriman saja. Iman kita itu tidaklah menjadi iman yang statis. Atau iman yang stagnan saja. Tapi iman kita itu harus terus bergerak, dinamis. Iman itu juga harus membawa hidup ini ke dalam pembaharuan. Sehingga kita semakin tampil bagaikan terang bagi banyak orang. Nah, ibu-ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, bukankah Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha adil? Tuhan yang maha mengetahui tentang kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang punya penilaian tersendiri terhadap hidup kita masing-masing. Tuhan begitu mengasihi kita. Dia adalah Sang Maha Penolong bagi kita. Beratnya beban hidup yang kita alami ibu-ibu, terutama ketika kita ada di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini. Ataupun juga ketika kita ada dalam situasi yang lain. Yang kita tidak tahu ke depan ini akan terjadi apa. Tapi walaupun kita berada dalam situasi hidup yang berat. Bukan berarti bahwa Tuhan itu tidak adil. Bukan berarti bahwa Tuhan itu tidak tahu atau Tuhan itu pura-pura tidak tahu tentang keadaan kita. Bukan berarti bahwa Tuhan itu tidak mengasihi kita, khususnya sebagai orang percaya. Karena ada orang yang bilang begini dengan pertanyaan, kenapa ya sampai virus corona ini terjadi? Ibu bapak saudara terkasih, ibu-ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, apapun yang terjadi di dalam dunia ini, ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang merancang, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang menentukan. Waktunya Tuhan tentukan. Kapan dia wujudkan itu. Sebab itu kondisi COVID-19 yang mendatangkan beban-beban hidup. Dampaknya ya ibu-ibu, dampak terhadap kesehatan, dampak terhadap ekonomi dan lain-lain sebagainya. Jangan sampai membuat kita lemah di dalam iman. Tetapi justru di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini, kita harus semakin kuat dalam iman kita kepada Tuhan. Sebab kita yakin bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. Termasuk pandemi COVID-19 ini. Supaya umat manusia taat kepada Tuhan. Supaya umat manusia tahu siapa Tuhan. Dan siapa dirinya di hadapan Tuhan. Supaya orang Kristen khususnya kita memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dunia dewasa ini sedang mempersoalkan tentang Yesus itu. Bagi mereka Yesus itu bukan Tuhan. Tapi bagi kita Yesus adalah Tuhan. Dia berkuasa di sorga, dia berkuasa di bumi. Kuasanya ajaib. Demikian juga dengan kasih dan kesetiaannya bagi kita. Dialah Tuhan yang sanggup mengubah malam menjadi siang. Karena dia adalah sang pencipta. Ayat 2 di Ibrani pasal 11 ini dengan firman ya, alam semesta ini dijadikan.
Kita yakini itu, kita beriman kepada Tuhan, kita yakin itu. Dan firman itu menurut Injil Yohanes adalah Tuhan Yesus sendiri. Firman itu adalah Allah. Ya. Firman itu sudah datang ke dalam dunia dalam diri seorang manusia. Tinggal di antara manusia. Dan firman itu tidak lain adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu dia sanggup mengubah malam menjadi siang. Tuhan sanggup mengubah beban menjadi ringan. Bahkan dia sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Ya toh ibu-ibu terkasih. Dia menyembuhkan orang sakit berbagai penyakit. Bahkan membangkitkan orang mati. Itu kuasanya yang maha ajaib. Tuhan kita Yesus Kristus bagaikan mentari yang indah, terang bagi dunia. Ibu-ibu kekasih Tuhan, hidup ini harus kita pahami dalam terang iman. Surya matahari itu bersinar di balik awan, di balik mendung atau awan yang hitam kelam sekalipun. Pasti akan muncul pelangi yang indah. Saat kita berada dalam lembah kekelaman, artinya berada di dalam kehidupan yang sangat-sangat berat. Tuhan selalu ada dan Dia tidak pernah tinggalkan kita, Ibu. Mazmur 23 ayat yang keempat itu juga menjadi inspirasi iman bagi kita. Supaya kita tidak takut dalam menghadapi beban-beban hidup ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Tuhan besertaku. Gadanya dan tongkatnya itu menghibur aku. Demikian kata sang pemazmur. Jadi ibu-ibu terkasih, apa yang membuat kita harus meragukan tentang Tuhan? Apa yang membuat kita meragukan tentang iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus? Persoalan, pergumulan, tantangan, ancaman, bahaya? Mungkin saja. Tapi kalau kita sungguh-sungguh beriman kepadanya, semua hal itu tidak akan bisa menggoncang iman kita. Sekalipun bumi ini bergoncang, laut bergelora, tapi iman kita teguh. Karena Tuhan dan kasih-Nya tetap selamanya menyertai dan melindungi kita. Yakinlah ibu-ibu, bahwa di balik air mata kesedihan, di balik duka cita, di balik kekecewaan, damai sejahtera, sukacita, dan kegembiraan itu akan mendatangi kita. Damai sejahtera Tuhan itu seringkali diandaikan aliran air sungai yang jernih, yang tidak akan pernah kering. Tuhan tetap setia selamanya, bagaikan fajar yang merekah di setiap pagi. Tuhan menggenapi janjinya dalam setiap langkah hidup kita, ibu-ibu. Tuhan membawa kita ke dalam dekapan kemurahan kasih saat kita berada di tengah gumulan hidup yang berat. Oleh sebab itu, ibu-ibu terkasih, sebagai orang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus menjadi orang-orang yang selalu siap sedia untuk menerima dengan legowo apapun yang terjadi dalam hidup ini. Kita harus berpegang teguh, terus menerus, tetap paten pada janji-janji Tuhan. Apa janji Tuhan, ibu-ibu? Yang paling prinsip sekali adalah Tuhan berjanji
Aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kekal. Dengan demikian ibu-ibu, pegang teguh janji Tuhan ini. Pegang teguh janji Tuhan ini dalam hidup ibu-ibu. Pribadi lepas pribadi dengan iman yang sungguh-sungguh itu. Iman yang kokoh. Iman yang teguh. Jangan goyah. Tuhan harus menjadi andalan satu-satunya dalam hidup kita. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Selama masih ada helaan nafas ini. Selama masih ada detak jantung kita. Pegang teguh iman kepada Tuhan. Pegang teguh janjinya dalam hidup ini. Tuhan segalanya bagi hidup orang percaya. Ibu-ibu bisa lihat syair lagu dari Kidung Jemaat 396. Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Dia sobat kita, sahabat kita. Dan karena itu dia selalu ada bersama kita. Pergumulan hidup, kesulitan, tangisan air mata duka cita, rasa kehilangan kekasih-kekasih kita, suami, orang tua, anak, saudara, atau sahabat terdekat, siapa saja tidak bisa mengusik kasih Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Apapun yang terjadi atas hidup ini ada dalam rancangan Tuhan yang indah. Serahkan hidup kita kepada Tuhan, pegang teguh janjinya itu sampai akhir hayat. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan menolong, Tuhan memberkati ibu-ibu senantiasa. Amin. Kekasih Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman yang boleh kami renungkan sebagai kaum perempuan pada saat ini.
Kami mohon Tuhan kuatkanlah iman kami masing-masing. Perteguhkanlah dengan kekuatan Roh Kudus dan firman, supaya kami tidak akan pernah goyah, terutama sebagai kaum perempuan, kaum ibu, para istri, ketika menghadapi beban-beban hidup, beban ekonomi, di tengah-tengah rumah tangga dan keluarga, yang mungkin karena suami atau ibu-ibu sendiri mengalami putus hubungan kerja atau menerima upah kerja yang minim. Tuhan, kami yakin pada kebenaran firman-Mu bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap orang yang beriman dengan sungguh kokoh teguh kepada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini, dan menaruh seluruh beban hidup di tangan Tuhan. Karena Tuhan pasti akan menjawab tepat pada waktu Tuhan yang indah, sesuai dengan rencana Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, berkati setiap ibu bersama dengan suami, anak-anak dan cucu-cucu di rumah. Berkati juga ibu-ibu janda, berkati anak-anak yatim, piatu, berkati semua orang yang sungguh-sungguh mendambakan kasih Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih Bapak, berkati persekutuan kaum perempuan GPIB Jemaat Koinonia ini khususnya, baik sebagai pengurus yang masih mengemban tugas, juga sebagai anggota, supaya kami semua boleh menunaikan tugas dan tanggung jawab kami di dalam kepengurusan maupun dalam keterlibatan kami sebagai anggota PKP Jemaat Tuhan ini, dengan berbagai kegiatan yang baik untuk kemuliaan bagi Tuhan. Apa yang sudah dan sedang dikerjakan oleh persekutuan kaum perempuan ini untuk mengembangkan hidup beriman, untuk juga mengembangkan ekonomi keluarga, Tuhan Yesus memberkati itu dengan kuasa dan kasih setia-Mu yang besar. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoakan anak-anak dan cucu-cucu kami yang sedang belajar dari rumah di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Berilah mereka ketabahan, beri mereka juga hikmat dan akal budi, kepintaran, ketekunan belajar, pendampingan orang tua. Tuhan berkati supaya mereka boleh berhasil dengan baik, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bapak, kami juga mau berdoa menyerahkan gereja Tuhan, Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, Majelis Sinode dan seluruh fungsionaris, bahkan seluruh unit misionernya, sampai ke lingkup jemaat-jemaat dan di Jemaat Koinonia ini. Tuhan berkati majelis jemaat sebagai pimpinan jemaat, pelayan-pelayan Tuhan, para pembina warga jemaat, agar mereka dapat menunaikan tugas dan tanggung jawab sebagaimana janji iman mereka di hadapan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi pelkat-pelkat yang lain, komisi-komisi, BPPJ, pegawai di kantor gereja Tuhan ini. Tuhan memberkati agar semua boleh mengerjakan tugas dan tanggung jawab dengan sepenuh hati karena iman kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi ibu-ibu yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan yang terganggu atau sakit. Tuhan tolong lawat mereka dengan kuasa Tuhan. Karuniakan kesembuhan untuk mereka Bapa. Iman percaya mereka kepada Tuhan. Tuhan kokohkan supaya walaupun tubuh mereka lemah, tapi iman mereka tidak akan pernah menjadi lemah. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mau berdoa bagi seluruh proses pengadaan pengurus pelkat yang baru atau juga komisi-komisi. Tuhan tolong campur tangan, biarlah semua boleh berlangsung dengan baik. Karena kami yakin ketika Tuhan mau pakai seseorang untuk menjadi pelayan di ladang Tuhan, Tuhan punya penilaian tersendiri, Tuhan punya kuasa Roh Kudus itu yang akan mendorong mereka untuk menyambut panggilan Tuhan dengan hati yang tulus. Sebab hidup ini anugerah dari Tuhan, maka hidup ini boleh dipersembahkan hanya untuk melayani, memuliakan nama Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami juga mau berdoa
untuk persiapan pelaksanaan peneguhan pengurus pelayan Pelkat. Demikian juga secara khusus persiapan peneguhan atau pentabisan seorang pelayan firman dan sakramen di GPIB, Vikaris Friendly Seilatu. Kiranya Tuhan campur tangan dan memberkati seluruh persiapan yang telah dilakukan secara pribadi oleh Vikaris Friendly, juga oleh pengurus-pengurus, calon-calon pengurus Pelkat, dan juga oleh majelis jemaat, oleh seluruh jemaat yang turut menopang semua proses ini. Karena tujuannya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Sebagai warga masyarakat bangsa ini, kami mendoakan pemerintah kami. Berkatilah mereka dengan hikmat-Mu Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, para menteri, sampai pemimpin di daerah. Kiranya mereka semua boleh memiliki hati yang cinta tanah air Indonesia ini, cinta persatuan dan kesatuan, cinta Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar negara dan bangsa ini. Bapa di sorga, karena itu hal-hal buruk yang terjadi di tengah bangsa ini dari sesama saudara sebangsa yang bertentangan pendirian mereka dengan pemerintah yang ada, Tuhan buatlah mereka sadar dan kembali ke jalan yang benar. Mereka boleh kembali melihat tanggung jawab dan mewujudkannya bersama pemerintah, bahkan bersama seluruh anak negeri ini. Bangsa ini akan maju ke depan, menjadi bangsa yang damai dan yang sejahtera di segala bidang. Terima kasih Bapa. Kami doakan para dokter dan juru rawat, baik di rumah sakit maupun juga di berbagai tempat yang disediakan pemerintah untuk penanganan, perawatan, pengobatan saudara-saudara yang terinfeksi virus corona. Tuhan memberkati dengan hikmat para dokter dan juru rawat. Jaga dan lindungi kesehatan mereka Tuhan, dan biarlah proses medis yang mereka lakukan dapat mendatangkan kesembuhan dan kesehatan, kekuatan yang baru bagi kekasih-kekasih kami yang terinfeksi virus corona. Dan bagi mereka Tuhan kami mohon juga kesembuhan yang sungguh-sungguh menjadi kuasa Tuhan dan kasih Tuhan yang mereka dambakan. Bapa, terima kasih upaya pemerintah untuk mendapatkan vaksin yang tepat untuk menangani COVID-19 atau virus corona ini. Tuhan campur tangan dalam proses yang berjalan, supaya semua itu juga boleh nantinya akan berguna. Bangsa ini boleh bebas dari virus corona. Terima kasih Bapa. Bapa di sorga, kami akan melanjutkan hidup kami. Ibu-ibu terkasih ini hendak melanjutkan hidup pribadi mereka di dalam pelayanan mereka, juga di dalam tanggung jawab di tengah-tengah rumah tangga dan keluarga. Tanggung jawab di tengah-tengah persekutuan gereja jemaat atau juga lingkungan masyarakat. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai, Tuhan senantiasa menolong, Tuhan senantiasa memberkati. Dengan kekuatan iman dan pengharapan kepada Tuhan, mereka tidak akan goyah apapun yang mereka hadapi sebagai kenyataan hidup ini. Terima kasih Bapa. Sadarlah kami bahwa kami penuh dengan salah dan dosa, tapi kami percaya Tuhan berkenan memberikan kami pengampunan. Tuhan berkenan melayakkan kami untuk membawa syafaat ini kepada Tuhan Allah Bapa di sorga, dan berkenan untuk mendengar serta mengabulkannya bagi kami. Sebab doa ini kami sampaikan kepada Dikau ya Bapa, hanya di dalam nama Putra Tunggal-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang mengajarkan kami doa sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan
Mari memberi persembahan sambil mengingat pesan Tuhan Yesus dalam Filipi pasal 4 ayat 6 yang menyatakan, "Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Tuhan Yesus memberkati persembahan yang ibu-ibu berikan. Sambil kolekta dijalankan, kita bernyanyi dari Gita Bakti 86, bait yang pertama, Aku Bersyukur. Aku bersyukur, Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya yang Maha Kudus di surga. Terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Ibu-ibu, mari kita berdiri untuk membawa persembahan kita dalam doa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami ini yang kami berikan sebagai tanda syukur atas kebaikan-Mu kepada kami. Tolonglah gereja-Mu yang mengelola persembahan kami ini Tuhan, agar persembahan ini bermanfaat dalam menopang pelayanan dan kesaksian kami di gereja dan di tengah masyarakat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Warta PKP. Pengurus mengucapkan terima kasih kepada pertama Ibu Pendeta Mince Windra Manuhutu yang telah melayani dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan ibu beserta keluarga. Kedua, pemusik Bapak Markus Ririmase. Ketiga, tim live streaming GPIB Jemaat Koinonia. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Demikian Warta PKP. Sampai jumpa di ibadah gabungan PKP bulan November. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ibu-ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita tiba di akhir ibadah ini. Saya undang ibu-ibu untuk berdiri. Ibu-ibu terkasih, iman yang sungguh, iman yang kokoh, iman yang teguh, iman yang terarah kepada Tuhan Yesus Kristus. Hidup yang mengandalkan Tuhan itu tidak akan membuat kita goyah. Tantangan boleh saja kita hadapi, tapi kekuatan selalu ada pada kita. Jalanilah hidup ini, ibu-ibu terkasih. Berbunga dan berakhir sejuk.
arahkan hati dan pikiran kepada Dia, serta terimalah berkat-Nya. Kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tetap tinggal menyertai dan memberkati semua kaum perempuan jemaat Koinonia ini, saat ini dan sampai selama-lamanya. Ibu-ibu terkasih, ibadah kita boleh kita akhiri. Kita siap untuk melanjutkan hidup yang masih Tuhan izinkan. Jangan lupa, lakukanlah protokol kesehatan dengan baik demi kepentingan keselamatan kita semua. Tuhan memberkati ibu-ibu bersama dengan keluarga masing-masing, sekarang selamanya. Shalom.